terkait dengan rencana pemerintah untuk membangun wahana wisata baru di Pantai Kota Raja, yaitu Waterboom dan juga Biang Lala. Selamat pagi Pak Martinus, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat, salam pesona Indonesia, salam Pancasila. Baik, salam pesona Indonesia, salam Pancasila. Nah ini kemarin Pak, selamat ya, Pantai Wisata Kota Raja ini sudah diresmikan oleh Bapak Bupati ND. Oke. Ya. Nah ini tempatnya sudah mulai dibuka, sudah mulai beroperasi sejak dibuka kemarin Pak Martinus. Bagaimana suara ada gaung, terlalu gaung. Oke, apakah tempat wisata ini sudah mulai beroperasi sejak dibuka kemarin ataukah masih ada pembenahan lagi nih Pak? Pantai Kota Raja itu memang akan mengalami pembenahan lanjutan setelah dibenahi dengan anggaran pada tahun 2021. Beberapa fasilitas pelengkap akan ditambahkan lagi di kawasan itu untuk melengkapi untuk pelayanan kuliner, fasilitas pedestrian, terus itu fasilitas permainan anak untuk melengkapi kawasan itu sebagaimana juga sudah tersedia di Taman Rendo dan juga untuk kawasan Panteria begitu. Sudah didesain dan dirancang untuk kemudian dapat melengkapi kawasan itu sehingga lebih atraktif dan lebih menarik sebagai salah satu kawasan wisata bahari mendukung wisata sejarah unggulan kita. Oke. Bung Karno, Kota ND Pancasila, Kota ND sebagai Kota Pancasila. Baik, berarti ini meskipun masih akan pembenahan, tapi sudah mulai dibuka ya, masyarakat sudah bisa datang dan berwisata di Pantai Kota Raja. Ya, betul sekali, kita sudah buka dan masyarakat sudah boleh menikmati dengan fasilitas yang ada, sarana prasarana yang tersedia, kita sudah bisa buka. Sambil terus ke arah utara tetap dilakukan pembenahan dan juga nanti di sisi selatan dan juga tetap akan dilakukan pembenahan berkembang terus sebagaimana dalam desain dan rencana Bapak Bupati untuk membangun lagi beberapa fasilitas pendukung lainnya begitu. Oke, ini biaya masuknya berapa nih Pak? Kemudian waktu beroperasinya kapan nih? Ini biar masyarakat tahu nih segera berbondong-bondong ya ke Pantai Kota Raja. Iya. Secara resmi sudah beroperasi sejak kemarin tanggal hari Selasa ya sejak diresmikan. Ya, tanggal 23 kemarin. Tanggal 23 kemarin malam. 24 ya. 24 nih ya, ketika diresmikan. Beroperasi 24 malam. Tanggal 24 malam sudah di-launching oleh Bapak Bupati, Bapak pimpinan Forkompim dan juga beberapa undangan lainnya yang hadir begitu. Oke. Biaya masuknya gratis untuk masyarakat ataukah bagaimana nih Pak Martinus? Ya, sebenarnya ini masih ketentuan yang lama, tetap masih dilakukan penagihan karcis karena belum ada perubahan peraturan berkaitan dengan tarif-tarif di kawasan objek wisata kita. Memang sedang dibahas untuk bisa mempertimbangkan beberapa alternatif berkaitan dengan tarif di kawasan itu yang harus dilakukan perubahan-perubahan. Karena sebenarnya mengikuti peraturan yang sedang berjalan itu memang masih ada acuan untuk tetap ada tarif masuknya. Sebagaimana dilakukan untuk objek kita yang lain seperti kolam air panas dan Coko. Oke. Seperti itu. Jadi pertimbangan itu akan dilakukan pada perubahan peraturan daerah yang akan datang. Baik. Nah kemudian konsep yang coba diterapkan, coba dihadirkan dalam Pantai Wisata Kota Raja ini seperti apa Pak Martinus? Yang pertama, kita itu konsep sebagaimana sebuah objek wisata destinasi harus bisa menjawab semua kebutuhan setiap wisatawan dan semua pangsa pasarnya. Yang pertama, di kawasan itu kan antara ada objek laut dan objek darat, sehingga konsepnya adalah konsep wisata bahari juga masuk, pedestrian untuk olahraga. Yang kedua ada juga konsep wisata kuliner. Yang ketiga konsep itu wisata atraksi seni karena tersedia juga panggung yang dapat membuang ruang bagi anak-anak muda. Yang ketiga di situ juga ada komunitas digital untuk anak-anak milenial dapat mengembangkan bakat dan minat juga dapat menjadi salah satu potensi atau sumber ekonomi bagi anak-anak muda dan juga bagi masyarakat. Jadi konsepnya adalah sangat komprehensif sebagaimana sebuah objek wisata
dapat menjangkau semua aktivitas perekonomian sehingga menjawab tuntutan atau niat kita tentang pariwisata sebagai prime mover perekonomian. Selain aktivitas perekonomian dapat bergeliat di kawasan itu, kurang lebih seperti itu. Oke, ini cukup lengkap juga nih Pak ya, apa yang disiapkan atau apa yang tersedia nih di pantai Kota Raja ini sendiri. Nah, dalam membranding Kota ND sebagai kota pariwisata, kemudian disampaikan tadi ini untuk mendukung nih ya tempat sejarah, ada Taman Renungan Bung Karno, kemudian ada lapangan Pancasila juga. Ini rencana pemerintah akan juga membangun waterboom dan juga biang lala. Nah, ini seperti apa nih progresnya Pak Martinus? Ya, ini sebagaimana disampaikan Bapak Bupati, ya, nanti dirancang, dikaji untuk kemudian nanti baru dibahas sehingga apapun yang akan dibangun tetap dapat menjawab berbagai hal, antara lain dari aspek lingkungan dan juga aspek konstruksi. Yang kedua yang paling penting adalah aspek keamanan masyarakat pengguna. Jadi nanti tetap merupakan suatu niat besar Bapak Bupati, yang pasti bahwa karena sesuatu yang baru pasti akan perlu pengkajian mendalam dengan berbagai pihak seperti itu. Oke, jadi ini masih dalam tahap pengkajian, belum ada informasi pasti kapan pengerjaan ini, kemudian rekanan dan lain sebagainya Pak Martinus. Betul sekali. Karena itu ada satu model baru, apalagi yang namanya gondola atau waterboom yang berada di pinggir pantai. Betul, sudah dituangkan dalam desain dan rencana, tapi untuk menuju ke konstruksi perlu sebelum dilakukan detail engineeringnya perlu dibahas dan dikaji dengan berbagai aspek sosialnya, ekonomi, dan juga aspek lingkungan. Oke. Begitu. Baik. Nah, kemudian ini bagaimana sistem pengawasan dan pengamanan? Kita tahu nih Pak Martinus ya, situasi di Pantai Kota Raja ini cukup terbuka ya, kemudian masyarakat bisa mengaksesnya kemana saja. Jangan sampai nih ada fasilitas yang malah tidak terjaga dan tertata dengan baik nih Pak Martinus. Ya baik. Pertama bahwa dari aspek tugas negara, karena itu adalah aset negara, aset masyarakat, aset publik, bahwa ada tugas umum pemerintah tetap dijalankan sebagaimana biasa. Kita tetap meminta dukungan Polri, TNI, itu keamanan umum. Sedangkan yang kedua, dari aspek pemerintah daerah, kita juga selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman-teman Satpol PP untuk tetap membantu, mendukung, menjaga kawasan semua untuk penjagaan perlindungan terhadap aset daerah. Yang ketiga, kita juga ada petugas yang selalu menjaga 1x24 jam. Yang keempat, kita juga meminta seperti sambutan Bapak Bupati pada acara pembukaan itu, meminta dukungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara serta ikut bertanggung jawab terhadap aset ini karena itu adalah milik kita bersama. Yang kelima, bahwa semua pelaku usaha yang kita tempatkan di sana memiliki tanggung jawab sangat penting untuk menjaga dan melindungi kawasan itu karena merupakan tempat usaha mereka, termasuk kita membuat berbagai himbauan secara simbolik untuk semua pengunjung supaya ikut bertanggung jawab menjaga dan memelihara karena itu barang milik bersama yang kita nikmati bersama dan dapatkan dampaknya secara bersama, begitu. Oke, jadi memang ini butuh usaha dan juga kerjasama dari semua pihak nih Pak Martinus ya. Betul sekali. Jadi memang ada beberapa konsep tata cara pengelolaan kawasan objek wisata untuk bisa melakukan kerjasama dengan beberapa pihak seperti Polres, Pak Dandim, Pak Kasat, Pol PP, dan juga pelibatan komunitas. Pelibatan komunitas itu sangat penting sebagai salah satu konsep dasar dari CBT, Community Based Tourism, karena kekuatan di kita adalah masyarakat sebagai pemilik aset, juga penikmat aset, juga ikut bertanggung jawab, dan juga pada akhirnya mereka juga adalah bagian daripada penerima risiko atau penerima dampak lain, begitu. Oke, baik. Kita berharap saja bahwa ini ada tanggung jawab bersama nih Pak Martinus ya, apalagi di pinggir pantai. Jangan sampai sampah-sampah ini yang menjadi masalah klasik masih terus ada nih Pak Martinus ya. Ini malah akan merusak nih citra dan wajah dari Pantai Kota Raja sendiri. Untuk soal sampah memang ada beberapa komunitas sudah secara inisiatif berkolaborasi dengan kami, ada Trans Flores, ada anak-anak Acil, dan juga kita menyediakan beberapa fasilitas yang dapat mendukung untuk membantu mendidik, membudayakan orang-orang kita untuk tertib sampah.
seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Martinus untuk informasinya pagi hari ini. Salam sehat Ya, selalu. sama-sama. Salam pesona Indonesia, Selamat salam pagi. Pancasila. Ya, salam pesona Indonesia, salam Pancasila. Pro 1, Kanal Inspirasi.